Saat kita gagal, jangan lupa kita sedekah. Berbagi, beramal, memberi, sedekah. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Orang itu nggak tahu, banyak yang nggak tahu bahwa kita tuh dulu pernah jualan jagung ya kak. Ya, gimana? Jagung bakar tahun 2009. 2007 2007 mulai punya inisiatif mencetus jagung bakar. Jagung bakar. Itu pertama kali 2007 bulan sekitaran sebelum ulang tahun itu, Kak. Masih ingat itu. Itu bareng Alfa masuk. Alfa masuk. Ya. Seingatku 2009 tapi enggak tahu ya. Enggak, 2007. 2009 Mas Herli udah di Kuala. Kita bikin cabang. Iya. Bikin cabang. Terus alhamdulillah sekarang luar biasa, Kak. Usahamu sekarang di buah. Ya, sekarang untuk saat sekarang buah. Tapi nggak tahu besok. Namanya orang kan nggak tahu. Ya? Iya. Sekarang kita pengen ini, besok itu. Pengen beda lagi. Cuma jagung bakar ini emang menarik untuk diobrolkan ini. Tahun 2007 pertama kali Alfa masuk. Itu pertama kali pencetus kita ini, Kak ya. Ya. Itu pertama kali pencetus. Ini biar juga tahu bahwa pedagang-pedagang lapangan sebelum mereka. Ya, untuk mewakili ini kan pedagang-pedagang lapangan itu ya, anak muda bujang ya. Itu adalah kita dulu berarti. Ya, 2007 kita masih pakai lampu Petromak itu. Lampu Petromak, ingat saya itu. Pakai lampu Petromak. Di situ ada 3 orang. Ya. Satu martabak, satu Bang Midun, Pak Seno, mie ayam. Pak siapa itu? Itu udah lama, paling pedagang lapangan paling lama itu martabak sama mie ayam. Itu udah 30 tahunan tuh. 30 tahun. Itu 2007 pakai lampu Petromak. 2008 kita udah agak kita pakai listrik, masih ingat ya. Pakai listrik karena nyebrang Pak Ajilan kalau ya, benar. Waktu itu kalau nggak salah 1 bulan itu masih murah itu. 30.000. Iya, 30.000 per bulan listrik ya, 30.000. Apa enggak per malam 5.000 lupa aku, Kak? Enggak nyampe 5.000. Enggak nyampe. Dulu tuh masih bulanan kayaknya 30.000 kayaknya. 2008 kita pakai lampu. Terus? Cuma dulu kan kita punya gagasan kan. Suatu saat lapangan per meter akan menjadi nilai kan. Nah, sekarang 2000 berapa ini ya? 2021. Terbukti enggak? Terbukti. Iya. Nah, pada saat itu kita sudah berpikir situ. Luar biasa dari jagung bakar, tapi kita juga pernah, orang-orang enggak tahu bahwa kita itu pernah dagang pakaian, Kak. Oh iya, pernah. Itu sebelum jagung ya? Iya, sesudah, Kak. Ya sudah bangkrut itu ya. Sesudah bangkrut bahwa kita pernah ngobrol jualan jagung. Dan saya masih ingat banget ketika di Grimulyo. Iya benar, itu 2008 2009 tuh ya. 2009 tuh. Iya, kita sesudah bangkrut jagung bakar. Karena dulu kan mikirnya kalau muda tuh yang penting bisa kerja, bisa kumpul, bisa happy, nggak mikirin masa depan. Penting dapat sekarang, habis malam ini kan, besok cari lagi. Nah, prinsipnya kan duluan salah prinsipnya kan. Ya, sekarang namanya beda proses, Kak. Iya. Proses dulu kan kita masih single kan, nggak mikirin keluarga. Terus 2009 kita masuk di pakaian nggak ya? Pakaian 2009 pakaian. Bulbaru ya? Nggak tahu Bulbaru apa lapangan Sirbawono. Kita tuh pernah di lapangan Sirbawono, pernah Bulbaru. Waduh, pernah itu. Loh. Iya, lapangan pernah. Cuma sebelum itu Bulbaru itu kisahnya itu waduh. Ya sedih. Waduh, sedih banget itu. ya sudah sering, Kak. 2009. Aku masih inget ya. Masih ingat? 2009 kita itu dagang di Bulbaru. Itu jualin punya orang itu. Jual punya orang. Itu ceritanya itu kita itu lupa malam itu ketiduran ceritanya kan. Iya. Ceritanya ketiduran. Terus pakaian itu kan di bawah kan. Banjir. Aduh, banjir terus kita dimarah-marah. Itu banjir. Pulang ya, Kak. Ya, itu masih ingat saya. Iya, pulang kita nggak nerima gaji. Tombok gitu. Itu seminggu lebih itu ya. Itu pokoknya orangnya waktu itu terakhir orangnya nyamperin, pokoknya malam ini barang harus dipulangin. Masih ingat kan? Betul. Itu kita ngelewatin warna itu ya, Allah.
malam-malam masih luar gitu. biasa. Luar biasa perjuangan untuk apa namanya, langkah-langkah kehidupan ini kan banyak yang nggak tahu orang Nggak kan. tahu, Nah, nggak tahu, kita Kak, juga nggak tahu kalau bisa seperti ini kan. Nggak Maksudnya tahu, kan dari pakaian itu kita nyoba pakaian 2009 banyak juga apa ya, gagalnya kita Kak ya. Gagal. Itu termasuk gagal lah itu pakaian tuan. Gagal Pakaian itu kita gagal. mencoba sesuatu hal yang baru, tapi ilmunya mungkin Ilmunya belum kurang. cukup. Iya, kurang Terus kita semedi mau itu. bernekat. Ya. Itu Tapi kita sa- gagal 2009. Tapi kan Kak, enggak ini. Kita tuh tidur di satu tempat ya, di Grimul ya, di tenda ya. Oh iya Pada ya saat benar. itu Gimana? kita tuh dititipin buah kalau nggak salah. Ingat nggak? Oh iya, Fauzi buah ya, Fauzi buah ya. Ya Ya, kan? kawan ada yang dagang buah juga ya, bener. Terus Mas Fauzi Simpang ya. kamu tuh bilang, maksudnya kita tidur berhadapan-hadapan. Aku seiling gue. Ah. Pada saat itu aku nyari stick PS aku cari buat uang makan waktu itu. Iya. Ya kan? Iya ya, Terus stick ya. iya, bener, aku servis ya. gitu. Pada saat sudah selesai, terus tiba-tiba kita tuh tidur berhadapan-hadapan berapa, terus ngomong, kok Dewi nasibnya kayak gini banget ya kan? Oh iya ya, malam itu ya bener. Kelingan nggak, ya? Bener-bener kelingan. Malam gue dari jagung bakar gagal itu kan nyoba pakaian, 1 minggu kerja itu kita nggak nerima gaji kan ya. Belas. Karena barang banyak rusak itu, barangnya kebanjiran. Pokoknya aduh, diceritain Lemes. itu lemas bener sih. Terus jagung bakar, kembali lagi jagung bakar Kak. Habis pakai memang benar kita lanjut jagung bakar. Lah iya, Kita aku nyoba. inget di Sumbersari ya, pengajian Sumbersari, pertama kali pengajian Sumbersari, kelingan gak? Oh iya ya, Iya pertama dah. Sumbersari kita dagang tuh ya, rame banget ya. Daging rame, keliling sampai penuh. Terus satu momen kita ya kembali lagi masalah mental gitu waktu itu. Bener. Nek mentalmu memang jadi, mentalku yang belum jadi waktu itu. Ya karena Untuk hal-hal seperti itu. karena gini ya, mungkin saya terlahir dari yang ekonomi rendah Kak ya. Jadi di keluarga saya dituntut harus mencari sendiri. Saya masih ingat tuh Kak. Saya masih ingat, masih kecil. Itu umur 5 SD tuh kan. Pengen beli sepeda. sama mak dikasih gini. Kasih ayam. Pengen sepeda dikasih ayam katanya. Terus Kasih ayam kecil-kecil 2. Iki lanang wedok dingoni katanya kan. Kok ngendok dadi akeh le. nah, Ya udah, dari itu saya coba ternak kan. Di situ ada kesan momen. Berarti apa ya? Sesuatu yang kita inginkan tuh nggak semudah dengan yang kita dapatkan, harus bersabar. Itu kayak ayam yang kecil tadi kan, kita openin kan, kita pelihara, bertelur jadi banyak kan. Nyampe SMP ya. SMP itu akhirnya nggak kepengen peda, pengen motor. Pengen motor SMP kan. Vega. Bukan, sebelum Vega bukan. Nah, mintalah sebelum Vega? habis SMP tuh bilang sama mama lagi, kalau kamu pengen motor dikasih kambing nggak sih? Pengen motor masih SD, pengen sepeda dikasih ayam, ayam kecil 2. Ya, Cuma kan tuh proses kan. betul ya. Setelah ayam saya banyak, saya punya uang, ternyata uang ini kurang buat beli motor. Saya pengen motor dikasih kambing. Kambing tuh dikasih yang apa ya, dere, kalau orang Jawa ngomong dere itu perawan tuh, masih perawan. Masih setengah Cilik lah, ya, cilik lah. pokoknya butuh proses lama lagi proses, tuh ya ya. Allah. Pokoknya pengen motor itu SM tuh kan, kasih kambing. Terus lanjut nyampe SMA kelas 2, alhamdulillah itu bisa kebeli motor tuh Kak. Motor L2 Super itu motor tua. Alhamdulillah itu masih ingat saya. Habis itu beli itu, lulus SMA kita kan ketemu kan kita. Ya. Ya baru ngerintis jagung bakar. Di Ngerintis situ jagung kita banyak apa ya, banyak momen, banyak pelajaran. Maksudnya gini, kalau kita ingin sesuatu itu harus melalui proses. Betul. Ya kan, proses itu nggak semudah dengan apa yang kita harapkan. Ada kita jatuh dulu, ada butuh perjuangan, ya kan? Iya. Kita gagal, besok gagal lagi, coba lagi gagal sampai 4 kali tuh, pernah gagal lagi, sampai malam-malam apa itu, yang di lapangan tuh jagung bakar tuh kita sebenarnya tuh kerja itu nggak ada hasil. Ya bujang. Jangan bujang ya, Bujang, benar. gitu. Cuma di situ ada momen-momen sendiri.
saat kebersamaan temenan kita kita prinsipnya kan dulu kan kita dapat kita buat temen lah, buat temen naktir temen ya. Kak Erli itu masih inget ya. Kak Erli itu gayanya dulu gini, gaya itu paling suge. Jadi kalau ngumpul teman sama sing randi rokok kan kasih rokok gaya deh, masih inget saya gayanya. Ya karena soalnya ada pondasi waktu Iya. itu memang prinsipku ketika pulang dan anak-anak yang menurutku Nongkrong. malas bekerja, Iya, kasih lah. ampas klopo Iya. gitu waktu itu. Tapi ini pemikiran waktu Iya. itu ya nggak punya prinsip ke arah ke situ. Iya, benar. Makanya ketika mereka datang dengan muka memelas Ya, dan gengsi ya dikasih lah iya benar. pada saat itu. Ya itu dulu. Tapi taruhlah mereka pasti berkesan dengan itu. Cuman yang jadi masalah tuh gini loh Kak. Gimana, Maksudku, gimana? ya. Orang tuh tidak tahu. Ya. Orang itu tidak tahu seberapa kamu jatuh bangun gitu. Aduh, Ya itu ya. Iya, Terus benar. sampai sekarang punya apa kayak jenenge? punya Apa itu? gubuk buhal biva Oh. Timur Raman Sri Bawana ya. Sampai punya home industry bisa dikatakan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, Itu dengan rezeki. karyawan 8. Ya 9. 9 kayak. Ya 9. 9 sampai hari ini dan luar biasa. Tapi Ya. kembali lagi gitu. Banyak mungkin pedagang-pedagang sekarang di lapangan itu yang Ya. tidak tahu awal mula sebenarnya kalau ngomongin dagang pasti ya harusnya dari jagung bakar, Ya, martabak dan mie ayam. Iya, 3 benar. itu loh pengkolan itu. Ya. Nggak lebih dari itu Iya, benar. sebelum sekomersil ini gitu. Iya. Diminum dulu Kak. Ya. Coba ini saya minum cicipin dulu dari close ini. Isi ulang apa? Alhamdulillah. Terus saya menikah Gimana? 2011. 2011 ya benar. Enggak, Kak Eri 2011 atau 12? 2011 Ya, loh, Kak. benar, Aku ya. sing rabi loh. Masa ya aku benar, sing ya. lali toh. Soalnya saya 2014 nikah saya benar. Nah. Selisih 3 tahun, 2 tahun. Terus gini. Ya ini flashback ya Kak. Aku Ya. sek kelingan, entah kamu masih ingat apa enggak ya. Ketika aku menikah, Ah, terus Weki tiba-tiba ngomong aku koncoan karo sapa meneh. Iya. Kelingan enggak Kak? ya karena dulu kan awake dhewe nganti-nganti bareng. Iya betul. Sejak nikah bingung saya. Bingung. Ketika saya memutuskan menikah karena wis aku jenuh waktu itu. Iya, karena apa di situ ada keteper kayak putus hubungan. Ya, saya juga nyadar lah udah berkeluarga. Iya, iya. Harus dikurangin mainnya, kumpul-kumpul. Cuma 2011 itu saya udah mulai masuk pasar malam itu Kak. Kamu Saya- habis itu kemana Kak? Habis itu. Aduh, saya cerita ini banyak ini saya. Habis gimana? Ya sepengalaman Habis dari jagung bakar kan saya ada kisah ini. Saya tuh pengen dagang di Sidoarjo malam itu masih ingat tuh Kak. Dari jam 4 nyiapin dagangan, buru-buru pakai motor ini Vega. Ya kan masih inget kan? Heeh. Masih inget pakai motor Vega itu buru-buru itu Kak. Pokoknya pasar malam Sidoarjo, saya mau dagang jagung buru-buru. Nyampe di Bandara Agung nggak, motor saya macet tuh. Itu jam mau maghrib itu. Oh, Mama Grab. Oh, akhirnya motor kan saya engkol-engkol meledak Kak. Dar gitu kan. Ya. Tak delok apa nih. Businya hilang nggak businya. Businya lepas udah. Lepas. Lepas. Los berarti. Los. Sampai saya kaget, ya Allah, piye. Nah, akhirnya di situ saya pokoknya bingung, serba bingung keadaan situ, Sedih, pengen ya. dagang ya sedih. Sedihnya gini saya, ya Allah, kalau emang ini jalan yang kau kasih ke saya akan saya lakukan. Pokoknya saya orangnya nggak Iya. pernah patah semangat saya itu orangnya. Itu, Kak. Tahu aku nih masalah kayak bab gini, itu. kalau saya itu dapat apa ya? Dapat wejangan dari orang tua. Karena saya kan banyak pendekatan dari orang-orang tua kan Kak, sering ngobrol sama mbah-mbah. Iya. Pokoknya orang itu kalau pengen sukses, saat kamu menemui kegagalan, jangan pernah mudah menyerah. Jangan pernah mudah menyerah, itu kunci utamanya. Nah, saat itu saya semangat lah ya, nggak apa-apa lah, mungkin ini jalan ya udah dikasih Allah kan. Saya bilang saya jalanin dulu prosesnya itu seperti apa. Habis itu saya dijemput kakak, nyampe rumah saya melamun malam-malam tuh. Kayaknya untuk dagang jagung bakar ini perlu saya ganti profesi. Ganti kan. profesi. Kita kan seiring dengan waktu berjalan kan pemikiran beda pula. Beda-beda ya. Nah, saat itu saya main ke pasar malam, ngelihat kok di
di situ ada apa ya, ada kayaknya ada peluang untuk membuka usaha mainan. Karena waktu itu kan pasar malam kan banyak anak-anak kecil, sedangkan pedagang mainan kan dikit kan. Akhirnya saya ngumpulin modal tuh pertama itu 150 itu, Pak. Belanja ke Metro, belanja pagi, pedagang malam habis, besok kayak gitu terus 150 jadi 200 melalui proses itu, Kak. Melalui proses sampai 2011, 12, 13, 14 ya, saya punya tabungan kan, punya tabungan. Karena waktu itu gini, saya terlahir dari keluarga banyak ya enggak ya kecukupan lah. Cuman saya kan dari dulu ini enggak mengandalkan, mungkin dididik untuk mencari uang sendiri. Iya, gini, dari keluarga saya dididik untuk mandiri ya. Jadi saya sebelum menikah itu saya ngelihat tabungan itu cukup belum untuk beli emasnya, untuk beli ininya, itu harus saya perhitungkan. Nah 2014 itu saya ngerasa cukuplah untuk nikah. Akhirnya saya alhamdulillah melalui proses percintaan yang banyak. Aku jadi pengen ngobrol masalah itu. Ada momen tuh bidang itulah. Serius. Pokoknya aduh, mungkin gini mungkin apa gambaran dia orang gini ya, melalui oke. Nah gini, kamu dulu ngomong. Kalau saya gagasan dulu gini, saat ini aslinya kan aslinya ini rahasia. Ini rahasia. Bukan rahasia lah. Rahasia. Enggak lah. Cuma gambaran saya gini ya dulu, Kak. Masalah cinta lo ya. Iya, masalah cinta gini ya. Piye, Kak? Saya pacaran itu enggak sepenuhnya gini loh, Kak. Saya lihat gini. Ya emang senang-senang iyalah, senang-senang. Cuma untuk ke belakangnya, untuk ke depannya kan gambarnya kan kita tuh harus bisa membahagiakan keluarga, untuk menjenjang, untuk ke jenjang pernikahan. Satu, untuk bisa membahagiakan istri, bisa membahagiakan anak, ya kan. Karena saya masih ingat saat saya ditinggal sama ayah masih kecil. Saat itu saya minta meminta kan nggak punya orang tua, nggak punya ayah kan, minta sama ibu. Di situ ada perasaan sedih kalau nggak dikasih. Bener kan? Saat itu saya kadang kecil menangis, ya Allah kok kayak gini banget kan. Akhirnya saya punya komet, dari situ saya entah itu cewek itu mau bilang kamu nih mentingan dagang kamu timbang payah, bodoh amat saya bilang. Karena saya punya tujuan waktu itu Gini, saya tujuannya kalau saya suatu saat nanti punya anak, anak saya minta saya pengen ini, saya kasih kan. Selagi anak itu bisa bermanfaat. Iya, bisa nyenengin dia, memberi yang bermanfaat, saya seneng. Soalnya saya ngerasain waktu masih saya tadi kan, saya pengen sepeda dikasih ayam kecil-kecil 2 ya kan. Suruh sabar, di situ melatih kesabaran dari keluarga kan. Habis itu SMP saya pengen motor, kasih kambing diri itu kecil lah. Di situ keluarga saya mengajarkan kan. Di situ saya belajar dari keluarga, pokoknya saya nanti harus bisa lah, karena lebih baik kan. Dulu kan proses percintaanmu saya tahu aku tahu lah, walaupun nggak semuanya, tapi yang paling ngenes dan paling bahagia saya tahu. Tapi mungkin lah gini, pada saat itu si wanita itu wanita lah ya, tidak mengerti tujuanmu ketika kamu bekerja luar biasa, seolah-olah tidak punya waktu, balas chat aja harus jam 10 malam ketika sudah pulang bekerja, atau mungkin pagi. Akhirnya mereka tidak sabar untuk situ. Ya benar. Iya kan ya. Karena gini sih, Kak, cewek itu kan mintanya dimanja. Aslinya itu iya kan? Iya. Tapi kan saya orangnya kan enggak romantis dulu kan. Kalau A B B. Iya, betul. Karena saya ajarkan sama dia orang kan gini, enggak selamanya kita ini ya kalau saya malas cewek-cewek yang enggak gitu tuh, Kak. Nah, iya. Makanya banyak cewek-cewek saya kan yang ninggalin saya semua. Pedagang jagung gini sampai jagung. Saya diomongin gini, bodoh amat yang penting saya bisa kerja, saya pengen sesuatu yang lebih gede kan. Iya, Kak. Rata-rata mereka itu minder dengan statusmu gitu. Status, iya benar. Gitu, kalau untuk pacaran dulu memang banyak yang ngomong katanya hanya penjual jagung bakar gitulah ya. Pedagang jagung bakar, pedagang es campur puasa-puasa kayaknya. Terus saya yang salut sama istri saya ini. Istri saya sebelum saya kan masih pacaran. Di situ saya tuh dagang umang-umang tuh.
masih pacaran itu kan ketemuan di Taman Metro kan. Yang kamu bawain ember kemana-mana ke sekolah itu lah. Iya, itu kan bisa belanja rumah-rumah itu kan. Iya, ditain nggak sing kue di nanti di anu Satpol PP. nanti gampangan. Itu prosesnya banyak itu. Yang pertama saya kenal sama istri saya. Oke. Istri saya nanyain, emang kerjanya apa? Saya dagang umang-umang. Iya, betul. Umang-umang tuh kayak apa? Saya kasih tahu kan nih katanya. Di taman tuh. Nah, ini apa? Ini rumah umang-umang, gue bilang. Dia nggak malu ya, nggak malu dengan profesi saya. Waktu itu kan yang saya cari kan cewek yang bisa nerima. Iya. Waktu itu kan saya punya omong. Itu saya kenal baru seminggu itu kak. Kamu Itu. pokoknya kenal, kamu foto. Langsung saya nikah itu. Enggak. Kamu foto Ya. terus mau ning aku, kamu iki gak cewekku saiki gitu. Karena sebenarnya jadi gini. jodoh karena dia begini ngono toh. Karena Waktu itu. selama saya pacaran tuh dari yang 2 tahun, setahun, 2 tahun enggak. Ya, Lebih Kak. ada yang 3 tahun. Sampai hasil akhirnya Jong. zong itu kan, Zong. sampai ketemu sama istri saya kasih kasih tahu sama istri saya kerjaan saya, pribadi saya, Iya. karakter saya yang kalau ayah saya kan orang ya kan, saya kasih terus terang saya pedagang umang-umang. Terus kata istrinya, kalau emang selagi itu halal kenapa harus malu? Padahal saya malu kak. janjian kan, teleponan. Katanya kamu di mana ya? Kamu di mana? Saya di ini sebelah selatan. Nah, dia sini aja katanya sama temen nih. Kadang kan diantarin cewek temennya kan berdua. Enggak, saya samperin aja motornya bayar sini. Nah malamnya itu udah, emang ngapa sih kok nggak mau nyamperin? Ya nggak apa-apa. Saya diantarin kan. Saya pakai bak dagangan malu saya temen kamu saya gituin ya. Itu emang apa? Umang-umang saya gituin, masih inget kan. Kata dia malah ngasatin gitu. Kalau emang halal ngapain malu katanya. Nah dari situ saya langsung ini saya bilang kan ini kayaknya selama ini nggak pernah ketemu sing ngono lah ya. Terus saya kan di situ dari mainan tuh saya belanja aksesoris tempat kakaknya, belanja mainan. Nah saya nggak tahu kalau sebelum itu dia itu adiknya yang bos itu kan. Kok sudah belanja saya dikorting banyak nih saya bilang. Ada apa ini kan? Tetap hukum ekonomi berarti pada saat itu ya. Belanja kok dikorting terus saya bilang. Hanya kok dia pekerja keras itu istrinya juga. Nah di situ saya nikah sama dia kan, dia udah itu ada hal yang luar biasa kalau orang Padang itu kan anak cewek itu kalau udah dibawa keluar sama cowok ketahuan nggak boleh pacaran ya. Ketahuan sama kakaknya itu ceritanya kan. Situ saya langsung telepon. Pokoknya langsung telepon, cewek saya nangis nyamperin, ngapa? Dimarahin keluarga katanya. Ya, kenapa? Katanya kalau kamu emang bener-bener serius, suruh ngadep sama kakak. Itu kan tantangan, saya kan suka tantangan dari dulu ya. Nebab itu tahu. Iya, tantangan tuh paling suka saya. Paling ngobrol dengan orang tua seneng kamu Kak. Apalagi kan masih muda, saya kan suka ngobrol sama orang-orang tua kan, jadi bisa tahu kan. Enaknya tapi di situ gitu. Di saat saya ngomong istri saya ini ngomong ke rumah ketemu sama kakak, berani kan. Di situ saya lihat tuh kalau orang Padang tuh ya dikumpulin ya dari yang tetua, pamannya, lelenya banyak. Kaget saya kak, masya Allah ramenya. Ya bilang diinterogasi kak di situ saya. Pokoknya kamu kerjanya apa? Saya bilang saya anak petani, saya tani. Saya nggak malu ngakunya emang karena ya, memang petani ya. Kenapa? Saya petani pak, saya bilang. Cuma selagi saya nunggu panenan, saya dagang ngemper. Dagang apa? Umang-umang. Saya bilang kan cupang kan. Ya terus dia nggak bisa ngomong. Terus tanya lagi, kamu punya toko? Ada yang ngomong gitu kan. Nggak punya pak, karena saya ini memang proses lagi pengen belajar usaha, saya bilang kan. Terus ada lagi yang satu, emang kamu udah bisa nyukupin kalau nikah sama anak saya, adik saya bilang insya Allah rezeki yang punya Allah selagi kita berusaha. Mati. Iya kan? Ya. Terus selagi rezeki yang punya Allah, ya rezeki yang punya Allah selagi kita berusaha pasti kita bisa. Terus istrinya tanya, kamu bener mau sama saya? Dia mau, insya Allah mau. Saya bilang gini, saya balikin lagi kan. Sekarang tujuannya saya dipanggil kan, ini untuk apa pak? Saya bilang kan. Ya bingung, nggak bisa jawab dia orang, lempar pertanyaan gimana ya. Itu masih ingat saya momen itu kan, saya sendiri diinterogasi keluarga besar kan, dengan apa keadaan saya bilang anak seorang janda, saya itu petani, saya itu belajar ngawalin usaha itu dari umang-umang. Di situ ada momen saat saya balikin omongan maksud tujuan saya dipanggil apa, nggak bisa jawab kak. Nah akhirnya
salah satu dari kakak ngomong, intinya kalau udah cinta nggak bisa lepas. jangan dipisahkan. Selagi mau bertanggung jawab silakan. Cuma kan memang di waktu itu kan ada kesenjangan sosial, jauh banget ya antara pedagang umum dan toko kan. Iya, berdagang. Cuma kan saya ingin berbagi di mana ada cinta ya. Ya kan? Ya. Jangan pernah takut. Di mana ada cinta, jangan pernah takut. Rezeki mati Allah yang menentukan. Masya Allah. Ya, itu kuncinya gitu kalau saya. Terus habis itu saya nikah, Kak. Nikah ngumpulin modal kan. Saya punya cita-cita sama istri saya. Saya pengen buka grosir mainan gede. Itu paling modal saya baru 5 juta waktu itu. Enggak cukup. Untuk grosir itu sampai 100 juta, Kak. Baru ngumpulin setahun dapat uang itu sekitar 15-20 tabungan ya. Sesar, habis Bang. Aduh, saya bilang sama istri, dah, penting sehat kan. Ya. Nggak nyerah lagi saya. Nggak nyerah. Saya orangnya pantang menyerah. Apalagi kalau masalah gagal tuh apa? Nggak dalam kamus saya itu apa? Gagal. Nggak nyerah lagi, Kak. Dagang ngumang-ngumang lagi ya. Akhirnya saya ngerintis mainan, Kak, sebelum buah ini. Yang di sini tuh. Saya rintis tuh rame. Alhamdulillah rame banget ya. Saya di situ 2000 sama istri saya 2016, 17, 18, 19 corona masuk ya? Iya. Corona masuk 19. Itu saya ngerintis usaha itu 4 tahun itu, Kak. 4 tahun itu jatuh gitu. Setelah corona datang tuh. Corona datang saya dagang aksesoris itu, kosmetik, mainan itu jatuh usaha saya. Bangkrut, Kak, mengalami kebangkrutan. Coba saya kan kembali lagi, saya orangnya tipe yang nggak nyerah. Saya nggak nyerah. Apa ini namanya ujian yang kaya Allah kalau saya gitu. Ya kan, dari dulu makanya orang tua saya sampai kadang gini, ditanya, kamu nih dapat duit dari mana? Penting kalau ada jalan kita untuk berusaha mencari, pasti ada jalan kita dapat. Iya kan. Iya. Dari situ saya gagal, jatuh. Istri saya udah kejual emas, kejual pokoknya simpenan tabungan habis itu. Di situ saya diem saya kan berpikir ya, sambil kerja sama apa. Akhirnya saya pengen buka buah. Akhirnya saya buka buah perlahan, dikit-dikit kan. Kok bisa nutupin buat angsuran, ketutup semua. Di saat saya jatuh itu, dengan cicilan angsuran bank, koperasi, motor, mobil lah pokoknya. Semua nggak usah diomongin ya. Bahkan aku pernah dengerin kamu tuh sehari 15 juta itu. Enggak. Benar. Sehari itu kamu harus dapat uang 250 bersih loh, Kak. Iya. Kamu pernah ngomong benar tuh. Pas dano kemuning pertama itu. Dapetin kurang atau saya bersih. Iya, sehari itu harus 250. Itu bersih loh. Berarti itu harus 500 ya. Itu harus biar bisa kebayar cicilan. Cuma karena corona itu emang keadaannya, emang nggak bisa disalahkan. Emang Allah berarti kan punya kehendak lain. Dari di sini juga corona ini pasti ada hikmahnya. Ya kan, Kak? Banyak hikmahnya yang kita dapatkan dari corona ini ya. Iya. Gitu. Banyak ya. Ya mungkin ada yang sebagian dari seniman ya, kayak aku ini pekerja seni ya mati. Semua teman-teman pasti ngomong gitu. Cuman kan pasti ada jalan lain gitu. Hikmahnya kan ada. Cuma dari situ saya ngerintis 4 tahun usaha itu saya pokoknya bangkrut lah ya. Bangkrut, ninggalin utangnya lumayan banyak lah. Berapa, Kak? Jumlahnya lumayan dah. Berapa? Ratusan? Lupa saya, mungkin 1.000, 2.000. Enggak lah, nek utang biasanya kelingan, Kak. Enggak, ya, pokoknya ada lah. Itu ada. Nah, di situ saya menemukan inisiatif dagang buah. Dari satu meja, dagangnya waktu itu cuma jeruk terus nambah sawo kan lumayan tuh, Kak. Modal 2.000 jual 10.000. Alhamdulillah waktu itu kan dari sawo nambah mangga. Terus selama 3 bulan, Kak, dagangan mainan saya habis. Pokoknya buat ngangsur bang habis pokoknya kan. Aksesoris habis ya, tombok terus gaji karyawan. Akhirnya saya beranikan. Bingung saya saat itu, Kak. Ada hal yang ingin saya berbagi nih, Kak ya. Saat kita jatuh, saat kita gagal, ini emang omongan kiai. Ulama ya. Saya pernah ngobrol kan. Saat saya ada waktu, kawan kan ada yang pintar ngaji kan. Gini. Saat kita gagal, jangan lupa kita sedekah. Berbagi, beramal, memberi sedekah.
ketika gagal iya. Jangan takut beramal. Itu suatu ketika saya punya nazar itu kan. Nanti pokoknya saya pengen nanti kalau ada acara santunan yatim piatu gak ya? Saya pengen beramal. Saya ada uang segini. Cuma saat itu barengan kan. Saat itu ada keperluan keluarga dengan acara pas santunan itu. Bingung saya, sih, dilema saya. Saya dilema. Diam ya. Enggak bilang sama istri. Sekarang ini udah nazar tuh harus pilihan untuk kepentingan keluarga, untuk beramal. Saya kasih untuk beramal, Kak. Kasih untuk sedekah saya. Nah, di situ suatu mungkin Allah yang ngasih daya, banyak ngasih pejalan keluarga. Ngasih jalan gini. Mungkin ya di situ banyak orderan dari saya pemain buah kecil, Kak. Saya main online kan. Waktu itu masih dapat job ngisi supermarket. Ditelepon belum kenal tuh. Katanya, "Mas, stok gimana mangga? Saya dari Bandar Lampung gini." Aman saya bilang kan, minta berapa ton. Dari situ saya mulai keangkat ya. Mulai keangkat lagi. Saat kita Allah itu mengganti. Kita memberi 1, gantinya 1000, Kak. Percaya nggak percaya itu keajaiban beramal itu saat kita jatuh. Makanya saya terapkan sama istri saya dari sekarang, jangan lupa beramal sedekah. Karena apa? Hidup tuh mati nggak dibawa kan. Itu ya, harta itu nggak dibawa, Kak. Saya paling suka banyak ada orang ini, saya berbagilah. Itu di situ saya mengajarkan apa berbagi itu, Kak. Saat kata kawan saya itu kan, pokoknya kamu jangan takut beramal katanya, karena dengan beramal ini insya Allah rezeki nggak berhenti. Makanya saya terapin terus sampai sekarang ini. Kata kawan tadi yang ulama tadi kan, kamu jangan takut beramal, jangan takut membantu, jangan takut berbagi, karena dengan berbagi itu selain kita bisa nyenangin orang, berguna untuk orang lain kan, Allah juga ridho dengan apa yang kita lakukan kan, dikasih. Nah di situ saat saya belum sepenuhnya beralih di buah, saya kan ada 2 pilihan. Kalau saya pegang aksesoris mainan waktu itu dengan keadaan aksesoris nggak ada anak sekolah, siapa yang beli? Waktu kan? Itu Blas kan, sampai jamuran aja bangkrut. Aduh, pokoknya salah. Sama, Kak. Ya, pokoknya udahlah yang udah saya bilang kan sama istri saya, gimana kalau kita ganti. Istri saya waktu itu belum mendukung. Kontrakan habis, Kak, waktu itu, Kak. Iya. Waktu itu kontrakan habis. Saya nggak tahu mau pindah kemana. Itu, Kak, bingung. Gimana caranya ini, saya bilang. Sedekah lagi, Kak. Intinya ya saat kita bingung sedekah. Saat kita kesusahan itu hal yang pernah saya jadi kenyataan berapa kali beramal. Itu emang udah terbukti. Itu kata kawan saya itu saat kamu kesusahan sedekah. Saya sedekah, Kak. Saya bilang pasti ada jalan kan sama istri. Alhamdulillah di situ kontrakan itu kan luar biasa itu harganya itu, Kak. Iya kan? Iya, Kak. Luar biasa itu harganya. Iya. Saya minta setahun nggak boleh, Kak. Harus 2 tahun. 120 juta. Sedangkan waktu itu saya cuma punya uang 8 juta, Kak. Jauh bener asli. Itu seperti nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Saya bilang gimana caranya kan? Nantilah saya bilang. Pasti tapi ada waktu jalan. itu kalau nggak salah 1 pulang dulu ya, Kak? Enggak semua, harus semua. 3-3. Iya, makanya saya dengan pedagang cuma 1 meter ini. Itu gede loh toko itu, bingung saya nanti kalau saya bisa ngontrak isinya apa sih. Saya bilang ya pasti Allah membantu seseorang umatnya yang emang bersungguh-sungguh ingin berusaha kan. Dulu kalau ngomongin pedagang ya, dulu loh ya. Pedagang lapangan lah. Enggak lapangan. Universal lah. Ya, dulu ketika yang anak-anak muda ketika pengen ngomong kiblatnya lo kamu waktu itu loh ya. Iya. Pasti ngomong dagang nih iso kayak Yuli. Iya. Dagang nih iso kayak Yuli gitu kan. Padahal darang belum ngalamin saya malunya ya Allah. Lah iya. Kamu memang kuat di bidang mental itu. Iya, perlu mental yang kuat. Dan jangan patah semangat lah. Gagal tuh apa? Gagal tuh apa? Yes, pokoknya ada, cerita dari itu banyak loh, Kak, gagal saya tuh. Pokoknya walah. Enak, Kak. Terus saya bilang sekarang nih, Kak. Ya kita ngomongin
walaupun enak nggak enak lah ya, entah ini tabu atau enggak gitu Kak. Boleh lah tanya ini ya. Aku gimana? belum pernah tanya ini loh. Gimana? Sekarang ini kita ngobrol baru ini siswa Ya intens. udah lama sama sekali ini banget. dari 2000 berapa itu? Nggak tahu. Pokoknya Yang jelas lama lah. Kita tuh pernah jarang ngobrol ini Ya, jarang sekali. Padahal dulu ya jagung bakar bareng no. Ya jagung kara. Sekarang dengan 9 karyawan Kak. Ya 9 karyawan. Kalau boleh tahu nih, Alhamdulillah, ya. omset menurut Duh. yang pernah kamu jangan ini juga motivasi juga dari ratusan ribu. Ya. Aku nggak tahu loh ini. Ya. Ini sebagai penyemangat aja, entah itu tabu atau tidak itu. Ya, Tapi ya. menurutku juga kalau kita inputnya positif bahwa itu bisa lebih besar karena memang ternyata bisa seperti itu. Ya, Bagus. ya. Tapi kalau ditelan mereka dengan mentah-mentah, kayak iso ya dan lain sebagainya atau nyibir, berarti menurutku salah. Ya. Tapi dengan 9 karyawan, berapa pernah ya yang sampean dapat Kak selama 1 bulan omset terbesar? Waduh, itu nominal jangan dibilang. Lupa saya. Serius Sekarang ya? Ini gini, untuk motivasi saja bahwa untuk motivasi ya. ini nih dari garis besar kita ngobrol tadi ya. Usaha yang 250 kamu jual 10.000. Ya. Jagung bakar yang karungan, Umang burung empret, burung wak cupang, dagang. dan semuanya itu. Ya. Dan sekarang kamu punya 9 karyawan. Ya emang dari dulu gini Kak, saya punya cita-cita. Saya pengen membangun usaha, menolong orang dengan membuka lapangan pekerjaan, tujuan saya. Betul. Itu. Makanya dengan giat saya bangun usaha saya kan emang dari kemarin saya lihat gini, untuk bidang buah ini kan kita memerlukan tempat yang gede. Karena dikala kita masuk bulan puasa Kak, itu luar biasa itu Kak. Ya. 1 bulan itu kayak 10 bulan hasilnya tuh. Iya luar biasa itu. Iya makanya Ya kebutuhan. tak tanya. Ya makanya kan saya ini untuk motivasi loh Kak. untuk motivasi. Ya, ini Kisi, aku digit, mungkin nggak digit itu. ya gimana? Misalnya 1 digit gitu. 1 digit nominal 1 digit mudeng ora Kak. Aku nek bab iki nggak percaya karo kamu. Saya bingung kalau juga. di bidang teknologi tuh aku bingung ngomong kamu. Sampai hari ini loh kamu tuh misalnya di HP Android itu taruh hitungan bisa dihitung lah. HP ini aja beli ini istri 2000 berapa nggak tahu dulu, nggak pernah buka nggak pernah Facebook, nggak guys. mau opo WA ki Ya. opo ngene. WA nggak tahu, Facebook nggak tahu. Saya mulai tahu Facebook itu 2017 Kak. Ya. Baru Kak, baru iya. saya. Itu dibikinin istri juga. Kok iso sing foto profil Oh iya, Kak pisang Herli, sopo? ada. Pisang ya. Dagang pisang juga pernah loh saya dagang Lah keliling iya. pisang itu bangkrut juga. Pokoknya gagal les. Kembali lagi Ah, Kak, ya. kembali untuk lagi. motivasi saya dan teman-teman mungkin juga nek pekerja seni mungkin jelasnya berbeda secara pola pikir, tapi untuk pengusaha kecil sing anak-anak yang baru merintis usaha, entah itu dagang, entah itu bekerja, apa wae lah Ya. gitu. Berapakah nominalmu sekarang dari dagang emprit, dagang jagung bakar, dagang umang-umang, Jelas gini. mainan, grosir sampai hari ini dengan 9 karyawan, dan penghasilanmu terbesar berapa? Aduh nggak bisa disebutin Kak. Sebutin nggak? Rezeki Allah yang punya itu. Ratusan kah? Lah Kak. Ya cukup lah buat gaji karyawan 10 juta sebulan karyawan. Oh kalian Sewa toko itu sebulannya kena 6 juta, 7 juta. Sebulannya jatuhnya 6 juta, 7 juta. lah kan kata kamu Buat- 1 bulan itu bisa 10 bulan. Ya dengar tau, buat karyawan tuh gajinya 10 juta itu positif tuh. Heeh. Buat Per bulan, ya? Iya per bulan. Semua itu terus toko itu paling enggak sekitar 5 sampai 6 juta sebulannya. Heeh. Terus apa tuh Operasional untuk dari ini operasional mobil tuh kan kredit Ya. tuh masih yang satu itu kan. Tuh 6. Pokoknya untuk gaji karyawan, toko sama sama mobil itu paling 25 juta Kak, harus tuh sebulan. Sebulan ya. Harus itu. Dan kita itu keluarin. sudah alhamdulillah sekarang sudah jalan ya Kak. Sudah jalan. Enggak tersiok-siok lagi ya, Kak? Hah? Enggak Ya saya tersiok-siok. gini, yang penting jangan mudah menyerah orang tuh. Masalah itu apalah? Gini. Jalani kehidupan ini dengan santai, Heeh. pikiran dingin. Yang kaya Allah kita aja kalau Oke, saya. yang ya kan? kaya Allah emas, yang punya rezeki akal. Allah. Harta kita nggak bakal kita bawa mati gitu kalau saya. Intinya semua itu titipan, saya bilang. Selagi saya masih bisa megang, saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Selagi saya masih bisa membantu orang lain, membuka lapangan, ya udah saya buka. Nah, Gitu. ini tak garis Intinya bawahi. kerja keras, jangan pernah menyerah. Heeh.
sedekah. Gagal tuh apa gitu. Udah pokoknya jangan pernah nyerah. Pokoknya di balik kegagalan pasti ada kehancuran. Gagal lagi. Enggak lah, pasti di balik kegagalan pasti ada keberhasilan. Kita garis bawahi dari obrolan kita dari awal kalau Kak. saya. Ya. Ya, terima kasih sudah datang pertama gitu Kak Yuli, bahwa kita berteman udah dari lama, dari usaha yang belum dipandang orang sama sekali gitu. Mungkin mereka tidak tahu tapi gitu. Tapi sharingmu hari ini bahwa mungkin teman-teman juga yang nanti nonton ini bisa tahu bahwa dari jagung bakar, umang-umang, mana emprit, pitik diwarna-warni, iwak cupang, dagang kolor, terus kain, ada lagi kain ya, dagang bakul pisang keliling, terus saya pernah banyak loh Kak ya, saya ceritain ini ya. Lah ya. Kuli cabut singkong. Iya, nek masalah kui. Ya, saya pernah kuli nyabut. Ini mau diceritain nggak yang lebih lucu? Waduh, banyak sebenarnya hari yang lucu itu, iya. Enggak, ini yang aku enak saksi nih. Gitu. Apa itu? Saya lupa. Jangan lupa kan. Ini membekas nih aku. Ketika kamu putus cinta. Waduh, Mas Maren, gimana? Gak sih ya. Ketika kamu putus cinta, kalau anak-anak yang lain seusia waktu itu masih muda. Positif aneh-aneh. Ya. Dia paling aneh lah, nangis lah, mungkin sing inilah, mabuk dan lain sebagainya. Yang kamu lakukan adalah ke ladang. Iya. Kerja. Kerja. Ya benar. Kalau bekerja itu memakai alat cangkul enggak apa-apa ya. Alat cangkul enggak apa-apa. Kamu pakai tangan seprapat jabuti gini. Ya. Ingat enggak, Be? Ingat saya benar. Ingat ah? Ya. Gak aku kon nunggoni. Ya. Kon nunggoni gak aku gur ngerokok, turu ngerokok, madang turu. Iya, benar. Nah, itu yang kamu lakukan. Karena gini, waktu putus cinta. Dulu gini saya, untuk melampiaskan emosi itu, kekecewaan, bagaimana bisa bermanfaat. Putus cinta ke ladang, nyabutin suket, selesai, bermanfaat kan ya kan. Di situ saya kekecewaan untuk melampiaskan kekecewaan. Karena gini Kak. Iya, pada saat itu loh Kak. Saya gini, sebenarnya untuk melupakan seseorang itu perlu dibutuhkan kesibukan, ya kan? Kegiatan yang sifatnya kontinu. Nah, nanti kalau kita udah capek, udah sibuk, tidur, lupa. Besok bangun lagi, ingat lagi, kerja lagi kita. Capek, tidur, lupa, akhirnya apa? Lupa sendiri. Kalau sekarang minum, teler. Ya itu, ya makanya kita ngomong nih. Jangan. Kalau sekarang kalau bisa janganlah, untuk anak-anak muda, khususnya untuk yang masih umur 20 lah. Ya masih muda lah. Jadi saya masih muda, cuma ya untuk adik di bawah adik umur saya lah ya. Ya banyak kan. Jelas jangan pernah ibaratnya jangan pernah ngerasa dengan gagal percintaan itu malah bikin kamu terpuruk gitu. Jangan. Pokoknya kerja. Jadikan kegagalan itu pemicu semangat kamu untuk lebih maju gitu. Kalau saya kerja. Oke ya. Sekarang tak garis bawahi semua obrolan ini bahwa sekarang Kak Yuli sudah punya, ya nggak punya deh, maksudnya punya toko besar. Itu ngontrak itu. Iya punya. Nggak dijual sama orangnya. Nggak dijual. Nggak disini gitu. Ini nggak selesai saking asik ya, karena memang kita nggak pernah ngobrol. Jadi kunci bekerja itu dari sampean tadi bahwa pertama adalah ketika kamu jatuh sedekah, ya kan? Iya. Ini harus digarisbawahi ya, biar putus ini obrolan ini, benar. biar selesai nih. Kalau nggak selesai ini, saking asik ya kan. Terus kedua, jangan menyerah. Ketika masalah itu apa? Masalah apa? Nggak ada. Yang kaya Allah, udah gitu kalau prinsip gitu aja udah ya. Terima kasih Kak Yuli. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.